bisa mendua. Berkahnya Ramadan Menyala, Berkahnya Ramadan menyala. Assalamualaikum. Alhamdulillah aku udah tahu orangnya karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya nggak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang nggak wajar. Jadi itu kenapa? Pasti karena penyakit hati dan sudah psikopat kan guys. Sampai mau membunuh orang dengan cara santet. Santet. Menyala berkahnya. Nama Ica Anissa menjadi perbincangan publik karena isu dugaan ilmu hitam yang dilakukan terhadap Steffi Agnesia hingga meninggal dunia. Keduanya diisukan sempat berselisih sampai hubungan keduanya tidak baik. Ica pun merasa terganggu dengan pemberitaan soal dirinya sampai harus membuat konferensi pers. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Steffi Agnesia. Namun tidak ada sama sekali terpikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu santet. Oktober, 4 Oktober kita sudah bertemu, saya sudah sumpah Al-Quran, di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan. Sangat merugikan saya pastinya. Apa aja Kak? Kejiwaan lah, mental, kejiwaan. Saya punya anak-anak, punya suami, punya keluarga gitu. Maksudnya ini benar-benar berita yang sangat keji banget gitu loh. Ya ampun, kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Coba dong Kak Ica, jawab di berkahnya Ramadan, menyala berkahnya. Pak Ustadz, Ya. ini kalau ada kayak begini bener gak sih Pak Ustadz itu? Gini, sebenarnya kalau berbicara tentang dua hal ya, kita melihat dari sisi ilmu sihir, ilmu santet dan sebagainya. Yang jelas itu ada. Ada Pak Ustadz? Ada. Ilmu santet itu ada. Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah sakit, tapi hanya sakit karena 3 hal. Yang pertama karena kena pedang, apalagi panah. Itu yang pertama. Yang kedua ketika Nabi, Masya Allah Tabarakallah, diracuni sampai Nabi wafat. Dan yang ketiga ketika Nabi disantet dengan diambil rambut Rasulullah 11 lembar lalu diikat. Jadi kata-kata santet itu pasti ada. Tapi kan Pak Ustadz kalau misalnya lihat berita seperti ini kan sosok yang dibicarakan kan sudah nggak ada ya Pak Ustadz. Jadi kan kita mungkin para netizen ini jadi bertanya-tanya, saling salah-salahan, Betul. saling curiga-curigaan. Sebenarnya tidak boleh menggunjingi lagi orang yang sudah meninggal dunia. Harusnya kita sudah lepaskan karena menyakiti 2 hal. Ya. Menyakiti yang sudah meninggal dan menyakiti keluarganya. Ya, makanya Itu kayaknya ada yang ngetok-ngetok deh. Nah ini Ini aja kayaknya kita panggil. tamu yang kita tunggu-tunggu nih. Coba Igun tolong ya. kosong. Nah kan. Magic. Assalamualaikum, silakan. Halo, Kak Ica, salam kenal. Selamat datang. Apa kabar? Ya, silakan dulu. Ya. Ini mumpung ada Mbak Ica Anissa. Ya. Mungkin kalau bisa diceritain sedikit ini biar kita nggak simpang siur kronologi awalnya gimana sih sehingga beritanya tuh jadi mengarah seperti ini gitu loh Mbak. Ya clip on sudah pakai. ya. Oh belum pakai clip on dia. Oh. Belum pakai. Oh belum pakai. Ada mic aja mic. Oke, kita ada mic banyak penyewaan mic. Halo. Halo. Kebetulan ada kita kerjasama sama Mata Beruang. Iya, ada mata elang biasa. Iya, biasa mata elang ada mata beruang. Beruang. Iya. Oke. Beruang tolong dong. Oh, terima kasih papanya beruang. Beruang maksudnya beruang. Beruang. Ya. Jadi sebenarnya kronologisnya itu seperti apa dan kedekatan Ica sendiri dengan almarhumah tuh seperti apa sih kok sampai akhirnya Ica ini jadi gitu. kayak disudutkan gitu. Sebelumnya tahun lalu itu sebenarnya berita santet ini udah beredar. Terus ya saya diam aja karena saya pikir saya nggak merasa, jadi saya diam aja. Lalu ya itu suaminya
telepon suami saya dan mungkin untuk meyakinkan almarhum, almarhum udah suruh saya juga sih bersumpah gitu lewat chat suami saya. Terus juga suami almarhum juga telepon suami saya untuk yaitu minta saya bersumpah. Pada saat tahun lalu itu saya udah sebenarnya 4 Oktober ya. 4 Oktober itu udah sebenarnya udah baik-baik aja gitu karena saya udah sumpah Al-Qur'an gitu kan pada saat hamil. Jadi sebenarnya cerita ini tuh sudah ada dari tahun yang lalu. Tahun lalu, betul. Tapi karena mungkin setelah kepergian almarhum, bahwa berita postingan-postingan itu ternyata masih ada dan bisa tersimpan, jadi dinaikin lagi. Iya, jadi tahun lalu itu sebenarnya setelah pertemuan, setelah saya sumpah Al-Qur'an, itu di media Instagram almarhumah itu udah dihapus. Namun mungkin di TikTok ini kan belum dihapus ya, lupa mungkin ya karena lagi sakit jadi lupa ya sehingga menjadi viral seperti ini gitu. Jadi hubungan Mas udah baik-baik aja. Jadi Kak. intinya udah selesai. Udah baik-baik aja iya, saya sumpah Emang Al-Qur'an. kalau pada waktu itu tuh berantemnya karena apa sih Mbak? Kayaknya saya udah nggak mau lagi mengingat-ingat masalah yang lalu. Saya juga sudah ingin Case close ya. close aja. Maksudnya udah nggak ada juga orangnya kan, jadi nggak perlu aku bahas lagi. Tepuk tangan dong. Ya, bagus. Tapi semenjak akhir-akhir ini, semenjak kepergian almarhum, terus berita Mbak juga naik lagi, sempat ada komunikasi nggak dengan mantan, dengan suaminya almarhum? Maksudnya sekarang akhir-akhir ini ada obrolan, kenapa ini begini lagi, begitu Diserang lagi. ada obrolan lagi nggak? Jadi ketika kemarin almarhumah meninggal, sebenarnya kita udah berbela sungkawa, terus nggak dibalas, terus kita juga ngajak klarifikasi bareng, Ya. namun pihak almarhumah nggak mau, gitu. Itu kalian jadi juga karena dari pihak sana tidak ada suara juga, jadi hanya Kak Ica sendiri yang sampai sekarang. Yang jelas gini ya, inilah kenapa kita dilarang ke dukun untuk mengkonfirmasi karena 99% yang dikatakan dukun itu salah. Karena kenapa? Karena bisa jadi dia mengadu domba. Bahwa yang membunuh ini, yang santet ini. Makanya kita harus berserah diri kepada Allah, banyak ibadah dan banyak berdoa. Dan buat kita semua sebenarnya gini, berbicara tentang santet itu tidak akan bisa kena jikalau tidak ada medianya. Apalagi kalau kita kuat, insya Allah itu aman. Ada pegangannya gitu? Ada Pak Ustadz? pegangannya. Nah itu kan pada saat hamil juga kan sudah bersumpah Al-Quran tuh ya, Ya. Pak Ustadz ya. Kalau sumpah Al-Quran kan itu, ini. pada Sumpah saat dalam hamil kan, sumpah itu karena dua hal. Sumpah itu karena untuk menyangka. Itu tidak benar. Atau sumpah untuk menguatkan. Makanya di pengadilan ada sumpah. Ya. Sumpah jabatan dan sebagainya, sumpah dokter dan sebagainya. Dan bagi saya sumpah Al-Quran pada saat hamil itu kan bukan yang main-main ya. Karena suami saya sempat kaget, kenapa kamu yang bersumpah, kenapa nggak aku aja. Toh pihak sana kan juga nggak ada yang bersumpah gitu loh. Jadi kenapa takutnya kan ketika melahirkan takutnya kan nyawa ya, masalah nyawa. Terus juga Ini kita ada tayangan karena semalam saya juga sempat ngedit, saya sempat cari-cari. Ngedit lagi? Ya, Hebat, kita sempat Igun cari-cari editor lagi. kita lihat ini dia. Yes. Jadi kita ada tayangan, pemirsa silakan lihat ya. Nama THR ya Gu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan keluarga tidak pernah yang namanya menyantet atau main dukun terhadap Stevi Agnesia dan keluarga. Saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran. Apabila saya kena fitnah, tolong ya Allah beri keadilan seadil-adilnya ya Allah. Tolong beri pembalasan untuk orang yang menuduh saya ya Allah dan keluarga saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Apa dianggap? Ini sumpahnya kan bukan di masjid gitu, maksudnya sumpah di kafe itu masih bisa dianggap sah nggak Pak Ustadz? Masih dianggap sah dengan syarat bersumpah karena Allah, wallahi, tallahi, billahi. Dan menggunakan media Al-Quran itu mengandalkan menguatkan sumpahnya. Sebenarnya walaupun tidak pakai Quran, angkat tangannya aja sudah termasuk. Oh gitu. Nah, terus pakai Quran lagi itu sudah menguatkan bahwa dia bersumpah atas nama Allah. Jadi apakah di tempat di kafe boleh? Jawabannya boleh, dimanapun boleh. Di kantor boleh, di rumah boleh. Apalagi di tempat yang betul-betul untuk menguatkan sumpahnya tersebut. Ya. Tapi kalau dari Mbak Ica sendiri dengan pemberitaan sekarang yang bisa dibilang mungkin menyudutkan Mbak Ica ya. Apa sih yang Mbak Ica rasain ini, mungkin kenyamanan kalau lagi bersosial media atau lagi jalan ketemu sama orang, berpengaruh nggak dalam keseharian Mbak Ica? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi
sangat berpengaruh bukan karena ini sih ya. Atau alhamdulillah sih teman-teman yang mengenal aku sih lebih kayak support gitu, support kasihin sama aku dan keluargaku gitu yang udah mengenal aku ya. Dan 7 hari itu aku gak keluar-keluar sih karena aku udah keparnoan sendiri, takutnya nanti orang ngeliat aku tuh gimana. Jadi udah ketakutan sendiri iya. Ada ketakutan tersendiri Kak Ica gitu. ini kan sempat ramai juga katanya Kak Ica akhirnya lagi-lagi diminta untuk melakukan sumpah pocong. Allah. Sama Apa bedanya itu sumpah bagaimana? Al-Quran, sumpah pocong apa Pak Ustadz? Nah, sumpah pocong itu adalah tradisi, bukan dari dalam Islam. Oh, nggak ada. Cuma karena dia menggunakan alat pocong dalam artian kain kafan yang dipocongkan. Kalau dia itu anunya sanksinya adalah kematian. Astagfirullahaladzim. Lebih berat lagi Lebih berat sebenarnya. lagi. Karena kalau Quran mungkin dapat kualat. Kan ada dosa, ada zalim, ada kualat itu. Kualat itu langsung kena azabnya di dunia. Tapi kalau sumpah pocong itu tradisi di Indonesia yang dilakukan apabila menyalahi dari sumpahnya, hukumannya adalah mati. Aduh. Bisa jadi. Soalnya kalau misalnya kayak Nasar gitu aku tanya, Sar lu begini-gini, beneran sumpah nek. Nah sumpah nek itu apa lagi? Pak Ustadz, sumpah nek itu namanya. Kalau aku bingung. Bukan, sumpah nek itu- Ade bingung. Iya, Maksudnya, ade- kan ade tanya, tuh maksudnya Nasar lu nenek-nenek. gini-gini, sumpah lo, sumpah nek. Maksudnya apakah itu beda lagi? Pancong, itu sumpah pancong. gini. Sebenarnya gini ya, tidak boleh bersumpah kalau tidak diminta. Saya ulangi. Ini camkan buat siapapun yang nonton acara ini, jangan pernah bersumpah tanpa diminta. Benar. Barang siapa yang bersumpah tanpa diminta, berarti dia adalah pembohong. Kalau orang biasa juga suka sumpah enggak, itu juga patut dicurigai Ciri ya. orang pembohong itu melakukan sumpah tanpa diminta. Gampang banget. Gampang bersumpah. Tapi mohon maaf ya, kalau budaya Arab, Nasar kan orang Arab. Budaya Arab itu kata-kata Sar, dengerin Sar. kata-kata sumpah itu udah biasa menurut. Udah biasa. Udah biasa. Sumpah nih, aku kaget Pak Ustadz. Hah? Apa tuh? Gitu. Hei, itu sadar nggak? Itu berarti Nasar nganggap lu nenek-nenek, sumpah nih, gitu. Ya, udah. Mbak Ica, maaf kita ada selingan bercanda ya Mbak Ica biar Mbak Ica juga nggak nervous. Saya gitu. tambah sedikit. Boleh Pak Ya, Ustadz. 7 hari tidak bisa keluar. Ah, ini camkan ini. Buat yang suka memfitnah orang, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Karena ketika engkau memfitnah orang, itu berakibat mati karakter orang. Iya. Nah, itu hati-hati. Itu paling bahaya ya Pak Banyak Ustadz tuh ya. netizen tuh Iya. lewat ketikan fitnah-fitnah, Hati-hati. nuduh-nuduh gitu. Jadi ketika kita difitnah itu memfitnah orang atas apapun hasil dari fitnahan itu engkau akan bertanggung jawab dari kemudian. Memfitnah itu sarang dosa ya. Iya. Oh iya betul. Nah itu sarang dosa. Menggunjing. Menggunjing orang itu salah dosa. Tuh, ini kayak begini-begini. Mungkin Hasan mau sumpah lagi Pak. Enggak ya? Ah, takut saya mah kayak gitu-gitu yang bener aja. Ah, Saya juga Bu nggak percaya sebenarnya. Cuman saya tuh bingung nih Bu. Di sini kan Bu ada artikel nih Bu ya. Katanya Ica Anissa Faradila siap laporkan warganet yang terus fitnah dirinya. Saya jadi takut Bu. Saya mau ngegunjingin. apa-apa kita kan warga trans. Ya kita warga trans sih. Iya. Cuman kan maksudnya berarti kan nanti kalau kita itu kan sekarang ada undang-undang apa? Undang-undang ITE. ITE itu. Oh ITE. Tapi Bu, saya takut Bu. Saya nggak mau takut dilaporin. Enggak, kita mah nggak ngapa-ngapain. Kita kan cuma ngobrol doang. Ntar kalau misalnya kita undang-undang ya undang-undang aja kita kasih. Ayo kesini kita diundang. Tapi gitu. dia namanya jadi naik. Sumpah nih. Apa? Kata Pak Ustadz ini katanya sumpahnya apa? Hah? Sumpahnya apa? Gak apa-apa kalau itu katanya gerombolan-gerombolan Nasar doang gitu. Oh iya Pak Ustadz katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Nah ini loh, ini aku Ya lagi ada bahas. berita apa Nasar? Aku lagi bahas sama ibu, katanya ini ada yang kan ini ada artikelnya gini kata Ica Anissa Faradila siap laporkan warganet yang terus fitnah dirinya kata Udah, ibu. udah. Sebanyak belum? apa yang kamu laporkan? Udah beberapa ya, ada yang aku capture dan sudah aku kirim juga ke kuasa hukum aku. Ya. Ya karena ini bukan yang Meresahkan main-main banget ya. Iya, ini mengganggu, sangat mengganggu ke aku dan keluargaku. Iya, cincinnya bagus banget ya ibu ya. Perasaan ya. Tapi ya memang benar sih kalau misalkan Coba cek, lu masih punya akun-akun bodong gak sih yang buat suka komen-komenin itu? saya nggak
nggak pernah ngegunjingin orang. Kalau Ini dia di aja- sini suka menggunjing, laporin aja Mbak Anissa. Iya, aku juga tadi diajak-ajak. Aku tuh, aduh. Yuk, ya ampun, sebenarnya aku laporin takut aja, banget. Nasar, coba. Jangan. Jangan dilaporin, jangan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga nih paketnya. Ini yang aku tunggu-tunggu, Ramadan package dari Samsung Galaxy A15. Nih guys, Samsung Galaxy A15 ini yang aku tunggu-tunggu buat momen lebaran nanti. Handphone yang pastinya punya layar besar. Tuh, Samsung Galaxy A15 ini juga dibekali dengan layar Super AMOLED 6,5 inch, resolusi Full HD dengan refresh rate 90 Hz. Tuh, keren kan? Yang pastinya juga bikin tampilan layar detail dan smooth buat scrolling terus-terusan. Nah, kalau mau main game juga atau mau download aplikasi apapun pastinya bisa banget karena Samsung Galaxy A15 ini atau A15 ini dibekali RAM hingga 16 GB dan ROM 256 GB. Anti memori penuh klap, pastinya lancar terus. Dan Samsung Galaxy A15 ini juga pasti canggih dan aman banget karena sudah dilindungi oleh Samsung Knox Vault. Tuh, dan juga punya sensor fingerprint, ini dia nih. Nih guys, tuh ini dijamin pasti semua data, semua foto yang ada privasinya terjaga. Itu hebatnya. Dan dalam Ramadan package Samsung Galaxy A15 ini juga selain dapat handphone ini, kalian juga dapat bonus lain yang pastinya melimpah dengan total 1 jutaan. Nah, yang pertama, kalian dapat speaker Bluetooth untuk melengkapi ibadah, dapat juga sajadah travel yang lebih geger. Kamu juga dapat logam mulia dan 1 tahun proteksi total Samsung Care Plus. Udah gitu dapat travel adapter 25 watt fast charging, ngecas 30 menit, pasti tahan seharian. Terus mau kemana-mana juga nggak perlu takut kehabisan baterai karena Samsung Galaxy A15 ini dibekali baterai super besar yaitu 5000 mAh yang pasti tahan sampai 2 hari buat melakukan aktivitas apapun. Makanya pilih yang pasti-pasti aja kayak Samsung Galaxy A15 ini. Mulai 2,7 jutaan kamu sudah bisa mendapatkan Ramadan package yang super lengkap. Ramadan package Samsung Galaxy A15 ini juga bisa didapetin di store Samsung terdekat. Samsung Galaxy A15 jelas, pasti, penuh anugerah.